Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadzalikallazi yadu'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ketika kita mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita sudah memiliki kontrak, memiliki keyakinan, memiliki semacam keharusan untuk mengikuti segala jejak-jejak fitrah-fitrah Islam, fitrah-fitrah keselamatan yang diwakilkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama hidup beliau, Rasulullah itu memiliki semacam perilaku yang mungkin tidak lazim di kalangan bangsa Arab jahiliyah. Karena memang Rasulullah diciptakan bukan untuk hanya sekedar menjalani masa jahiliyah atau masa sebelumnya, tapi segala perilakunya, segala ucapannya, segala tingkah lakunya itu sebagai peringatan yang nyata bagi alam semesta untuk masa depan, untuk hari ini, bahkan untuk 1000 tahun yang akan datang, 2000 tahun yang akan datang, 3000 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu beliau adalah Nabi yang terakhir. Tidak akan ada lagi manusia yang mampu mengalahkan akhlak beliau. Tidak ada. Pun sudah terbukti banyak mereka yang berusaha untuk mengambil kemuliaan beliau, tapi tidak bisa. Karena kejujurannya itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia normal, oleh manusia yang terbatas, oleh manusia yang jauh dari Allah. Beliau begitu dekat kepada Allah. Namanya disandingkan Allah Muhammad. Mukjizat yang paling nyata itu kejujuran. Meski para nabi semua jujur, tidak ada yang tidak jujur, tapi beliau di atas rata-rata kejujurannya. Pun dalam mencintai, menghargai, menghormati anak yatim pun beliau berlebihan. Begitu cintanya anak yatim ketika melihat wajah beliau, seperti bapak mereka. Kebanyakan para nabi lahir di daerah Jazirah Arab, Timur Tengah, pun juga bukan karena kebetulan. Karena memang udara yang panas, bergejolak, sangat mustahil menciptakan manusia-manusia yang berakhlak luhur seperti Imran, seperti Ibrahim, seperti Nuh, seperti Adam. Jadi ketika ada manusia-manusia suci semacam Rasulullah sebagai Nabi terakhir dan memberikan contoh untuk menghormati anak yatim, mencintai anak yatim, dan tidak menghardiknya, karena kalau dia memiliki bapak pun dia tidak mungkin akan bermanja-manja dengan yang tidak bapaknya, atau mungkin yang tidak merasa dia cintai. Itulah ciri-ciri pendusta. Ini Allah yang berkata. Salah satu ciri pendusta yaitu yang suka menghardik anak yatim.
Dalam tingkat kedewasaan itu anak yatim adalah pada batas remaja. Ketika dewasa meskipun dia tidak memiliki ayah, tidak lagi disebut anak yatim. Jadi kita juga jangan terlalu baper umat Rasulullah. Terkadang merasa kita umur 45 tahun, ayah kita sudah meninggal, terus kita merasa anak yatim. Tidak. Ketika kita sudah mengetahui apa yang baik dan benar, apa yang buruk dan salah, kita sudah tidak jadi lagi anak yatim. Hadik di sini adalah ketika umatnya yang sudah disaudarakan oleh Allah, sudah diberi kenikmatan iman dan Islam, dan dengan cara bertakwa langsung menatap muka Rasulullah. Harta berapapun tidak ada nilainya selain menatap wajahnya. Bagi mereka yang paham dan mengerti betapa indah bertemu dengan para nabi. Tidak bisa ditutupi lagi ketika di depan mereka tidak mencintai anak yatim, malah menghardik, mengganggu rasa aktivitas yang diganggu oleh mereka, kenakalan mereka, kepolosan mereka, keluguan mereka. Allah marah. Kau tidak sadar itu nabimu yatim dulu, dilindungi oleh Abdul Muthalib. Jangan biarkan mereka bermain. Kalau kita tidak mampu memberi mereka rezeki kita karena kebakilan kita, kepelitan kita, ketidaksanggupan kita mengeluarkan harta di jalan Allah, ya sudah, cukup tersenyum saja pada mereka. Mereka sangat senang. Sungguh mereka sangat senang. Pun jika mereka nakal, jangan dihadik, beritahu contoh yang baik. Itu perilaku Rasulullah, perilaku yang bukan Arab jahiliyah banget, perilaku yang sangat modern, perilaku yang sangat intelek, perilaku yang sangat cendekiawan. Kebodohan-kebodohan itu yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Tolong rapatkan kembali barisanmu, tolong luruskan kembali barisanmu. Ingatkan mereka kembali kepada jalan yang benar, jalan yang baik. Tinggalkan perilaku Arab jahiliyah yang sangat tidak memandang anak-anak, dengan kesombongannya, dengan darahnya yang begitu bergejolak keras. Begitu. Ini contoh yang nyata Rasulullah. Maka kalau kita melihat kenakalan anak kita di masjid, biarkan saja, mereka sedang bermain di rumah Allah. Allah senang, gembira. Mau mereka nangis, nakal apapun, biarkan saja. Ketika engkau hanya memikirkan Allah, lepas semua sekitarmu di hadapan Allah, apalagi di rumahnya. Tidak terdengar lagi tuh kenakalan anak-anak di sekitar kita. Kita tidak tahu loh yang nakal itu punya bapak atau tidak. Ketika kita menghadik mereka, kau itu salah satu pendusta agama Allah secara tidak sadar maupun sadar. Kesombonganmu di hadapan Allah merasa, gue mau sholat, gue mau menghadap Allah nih, lu ganggu konsentrasi gue. Siapa kamu? Tanpa Rasulullah yang yatim tidak ada itu masjid buat tempat engkau bersujud, buat engkau bermunajat, buat kamu memanjatkan doa. Begitu murkanya Allah bagi mereka yang menghadik anak yatim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.